dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rajuan dimanapun kalian berada, bagaimana kabar teman-teman? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan. Dan baik sahabat-sahabat sekalian, jika beberapa konten saya sebelumnya, video saya sebelumnya membahas soal bentuk perlawanan dari masyarakat atau beberapa tokoh yang kemudian saya jadikan sebagai rujukan video, kali ini saya ingin kembali memperdengarkan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat terkait penyampaian pidato dari seorang Kang Deddy Mulyadi, orang yang kemudian beberapa waktu ini menjelang pilkada sampai setelah pilkada bahwa beliau menjadi pemenang di Jawa Barat, itu masih sering dirongrong oleh kalangan FPI, kalangan habaib, terkhusus Habib Rizik, yang sering mengalamatkan tentang kemusyrikan, kemudian tidak beradabnya seorang Kang Deddy Mulyadi, dan banyak hal tentang hal-hal negatif yang dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kali ini saya ingin memperdengarkan kepada sahabat-sahabatku cuplikan video yang memperdengarkan Kang Deddy Mulyadi berpidato dengan sangat bersemangat sekali, kemudian meluapkan segenap ketidaksukaannya dia terhadap kalangan-kalangan habaib dari berbagai banyak tuduhan yang dituduhkan kepada Kang Deddy itu. Dan saya pikir ada hal yang menarik untuk kita diskusikan terkait persoalan leluhur. Jadi leluhur yang selalu dibangga-banggakan oleh mereka, mereka punya tarim, mereka punya Yaman, mereka punya leluhur yang sangat luar biasa dan cenderung merendahkan leluhur yang ada di Indonesia. Padahal mereka setiap hari hadir di sini dan kemudian hidup bersama dengan kita. Kita justru mengagung-agungkan mereka, mengagung-agungkan leluhur mereka. Itu disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, di video kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya ingin memperdengarkan cuplikan video di mana Kang Deddy Mulyadi dengan sangat berapi-api menyampaikan ini di depan masyarakat, di depan orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Kita dengarkan sama-sama dan kemudian kita coba diskusikan. Anjen boga martabat, kemenang nyembah-nyembah ke bangsalian siap. Namun anjen nyembah-nyembah ke bangsalian, jati kasih dikucunti, letik gelengit ciri hilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ke bangsa dengan, jadi kekeset bangsa dengan. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Baik sahabat-sahabatku, kita sudah mendengarkan sendiri, sangat berapi-api Kang Deddy Mulyadi menyampaikan itu, bahwa beliau berusaha untuk menegaskan, memberikan penyadaran kepada pribumi Nusantara bahwa kita punya leluhur yang luar biasa, kita punya leluhur yang sangat hebat di masa lalu.
ulama-ulama kita di masa lalu, para kiai-kiai kita di masa lalu, mereka adalah orang yang sangat paham soal agama. Kenapa hari ini kita menerima keberadaan para habaib, kita menerima Habib Rizik dan lain sebagainya, tapi justru kita melupakan leluhur kita, melupakan para kiai-kiai kita sebelumnya, ulama-ulama kita yang terdahulu. Padahal mereka punya ajaran yang sangat luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Habib Rizik kecuali kemarahan dan provokasi? Di setiap momentum politik dia hadir kemudian melakukan provokasi di mana-mana. Ujaran kebencian disampaikan, menyerang secara personal ataupun kelompok. Lalu apa yang kita bisa banggakan? Kita dibiasakan hidup beragam, hidup bertetangga, hidup rukun sebagai seorang anak bangsa. Dipertemukan dengan perbedaan suku, perbedaan agama dan lain sebagainya, dan kita hidup baik-baik saja. Toleransi kita luar biasa di Nusantara ini. Tiba-tiba ada kelompok yang kemudian berusaha untuk merusak itu semua dengan gaya komunikasi yang diterapkan. Simbol-simbol agama kemudian berusaha untuk dipakai oleh mereka. Nah, ini kan yang terjadi hari ini. Sekian puluh tahun mungkin berlalu dan tidak ada yang mempersoalkan itu. Persoalan tentang rungkatnya nasab Ba'alawi itu kan beberapa tahun ini baru kemudian dimunculkan oleh Kiai Maduddin dengan beberapa kalangan Terah Wali Songo. Hari ini mungkin bermunculan tokoh-tokoh yang lain, orang-orang yang kemudian melakukan perlawanan juga. Kang Deddy Mulyadi muncul, kemudian Guru Gembul, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa pekan lalu saya dengar ada salah satu jenderal yang kemudian ikut mendukung gerakan untuk menolak pemikiran atau ideologi yang kemudian berusaha untuk disampaikan oleh kalangan-kalangan Ba'alawi ini. Kita masih sangat ingat bagaimana di masa peristiwa 212 mereka berusaha untuk memperjuangkan konsep khilafah. Mereka berusaha untuk merongrong Pancasila kita, merongrong kedaulatan kita, menolak segala macam yang kita sudah terapkan di negara kita, dan berusaha untuk mengganti itu, berusaha untuk menjadikan negara kita sebagai negara Islam. Padahal orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini bukan cuma Islam. Oke lah, Islam menjadi agama yang mayoritas di negara kita, tapi ingat bahwa negara ini bukan negara Islam. Para pejuang kita itu banyak dari kalangan yang bukan Islam juga. Mereka juga berjuang, mereka juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan mereka punya tempat di negara ini. Bahkan mungkin jauh lebih istimewa mereka ketimbang kalangan-kalangan Ba'alawi. Disampaikan oleh Abah Seto di konten saya sebelumnya bahwa kalangan mereka, leluhur mereka yang pertama kali hadir di Indonesia di masa penjajahan Belanda justru berafiliasi dengan Belanda, bekerja sama dengan Belanda untuk apa? Untuk menjajah negara kita. Hari ini kita sudah merdeka, tapi penjajahan itu masih dilanjutkan oleh mereka. Gaya mereka yang feodal itu berusaha untuk menguasai, berusaha untuk mendoktrin kita, mengikuti gaya mereka, mengagung-agungkan leluhur mereka. Itu yang kemudian hari ini masih dikampanyekan oleh kalangan habaib. Lalu apa alasan kita masih mempertahankan mereka? Saya pikir ini adalah bagian daripada proses kita belajar sama-sama. Semoga apa yang kemudian saya sajikan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita sama-sama melek. Jangan mau diperbudak, kita setara, menghormati, memuliakan, itu tidak apa-apa. Yang penting kita tidak fanatik dan kemudian tidak merasa diperbudak oleh sekelompok atau orang-orang tertentu yang mengklaim diri hanya karena persoalan nasab. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.